Andika udah marah-marah. Oke, ini udah oke. Ini ya teman-teman. Jadi ini adalah dokumen utama yang harus dibuat ya, yaitu dokumen project schedule. Ini isinya seperti biasa ya, nama project, lalu nama perusahaannya, alamat, tanggal, dan lain-lain. Lalu isilah ini ya, pertama start date dari project kalian, udah ada kan di sebelumnya, end date juga, durasinya juga. Terus ini pendekatannya nanti ada di contoh ya, contohnya ada di PDF yang ada di situs kuliah. Isilah sesuai berpanduan pada contoh tersebut, disesuaikan dengan project kalian. Kemudian yang pertama itu adalah milestone project ya. Jadi milestone itu kan stone batu, milestone kayak lemparan batu. Jadi kayak target-target pendek yang mau kamu capai selama project itu ya. Nanti nentuinnya gimana, saya kasih contoh, cuma nanti pada akhirnya tiap kelompok itu bisa beda-beda kok milestone-nya. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah jadwal project. Nah, jadwal project ini nanti diisi dengan Gantt dari WBS kalian. Jadi WBS kalian itu buatlah ke dalam, tinggal dimasukin kok teman-teman ya, tinggal dimasukin satu-satu ke dalam Microsoft Project, lalu nanti ada timeline-nya, nah itu buatlah timeline-nya, itu sesuai dengan kesepakatan kelompok. Nah nanti kalau udah di-capture lalu masukin ke sini, gitu ya. Lalu terakhir diagram PDM, ini singkatannya saya lupa, yang jelas itu tinggal di-generate, nanti itu fungsinya tuh untuk mendapat critical path. Jadi jadwal project kan kalian bikin dulu nih di Gantt. Nah, kalau dia udah jadi ya, udah jadi Gantt-nya, timeline-nya udah kalian masukin, nanti bisa tinggal klik-klik generate PDM gitu. Nah, itu dia langsung keluar PDM-nya tuh langsung keluar kayak gini, bentar. Langsung, nah ini dia. Keluar PDM diagram. Jadi ini tuh nggak bikin satu-satu gitu, nggak. Tapi tinggal klik-klik dia langsung ke generate sendiri. Nah, kayak gini ya. Ini sebenarnya memanjang teman-teman dari kiri ke kanan. Cuma karena ya nggak cukup ya, dia gede banget, dia jadi ke bawah nge-save-nya. Nah, ini kan dia sebenarnya lanjutan gitu kan. Nah, tapi karena nggak cukup dia jadi ke bawah gitu ya. Nah, ini gunanya buat apa PDM? PDM ini gunanya untuk mencari atau untuk mengetahui critical path dari projectmu. Critical path itu apa sih? Critical path itu adalah jalur terpanjang. Project kalian kan berjalan dari waktu A sampai misalnya Z gitu ya. Nah, itu kan ada jalurnya banyak ya, ada jaringannya banyak. Nah, critical path itu adalah jalur dengan waktu terpanjang. Jadi kira-kira dari projectmu itu proses mana sih yang butuh rangkaian atau waktu yang paling panjang gitu ya. Jadi misalnya ini ya, inisiasi perencanaan. Nah itu yang merah ini ya, yang merah ini adalah critical path-nya gitu. Ini adalah menunjukkan aktivitas-aktivitas yang berada dalam jalur terpanjang project kalian kayak gitu. Nah, kalau yang biru apa, Bu? Yang biru enggak, dia enggak masuk critical path gitu ya. Jadi PDM ini gunanya buat supaya kalian tahu critical path dari project kalian. Nah, ditunjukkan dari mana? Yang warna merah ini, gitu ya. Nah, nah ini merah, merah, merah. Oke. Nah, terus berikutnya gimana? Kalau sudah, ya, jadi otomatis untuk bikin PDM ini, teman-teman, kalian otomatis harus udah bikin Gantt-nya. Nah, ini contoh ya, ini contoh yang ada di situs kuliah. Ini saya ambil yang lumayan bagus dari ini dari TF dulu ya. Nih. Jadi ini milestone-nya, milestone yang dia tentukan ya teman-teman. Milestone-nya ada 4 ini. Nanti bisa beda-beda, terserah kalian mau isinya gimana. Amati bagaimana dia menentukan milestone sama menentukan estimasi jangka waktu penyelesaian. Ini semua berdasar dari Gantt, ya. Nah, ini Gantt-nya dia. Jadwal project itu isinya Gantt. Nah, ini dia ya. Seperti ini. Nah, jadi WBS-nya kamu masukin ke sini, ke Gantt ini, ke task name ini, lalu durasinya berapa, start-nya kapan, finish-nya kapan. Lalu kan ada
ini predesesor ya. Nah, predesesor nih buat nentuin kira-kira aktivitas mana yang harus dilakukan sebelumnya sebelum aktivitas ini. Nah, ini kan nanti kelihatan di sini. Misalnya nih, kamu mau pengembangan project charter, predesesornya apa? 4 dan 3. 4 dan 3 itu adalah ini ya, teman-teman. Baris ketiga nih aktivitas menentukan tim project sama evaluasi dan rekomendasi. Artinya apa? Artinya kalau misalnya suatu aktivitas itu ada predesesornya, berarti aktivitas tersebut tidak bisa dimulai jika aktivitas 3 sama 4 yang merupakan predesesor itu belum selesai. Paham nggak sampai sini? Jadi kayak syarat gitu loh. Gitu ya. Begitu juga dengan yang lain. Misalnya ini, pengajuan project charter. Predesesornya baris kelima. Nih ya, pengembangan project charter. Jadi pengajuan project charter tidak akan bisa dilakukan kalau misalnya project charter aja belum dibuat dalam pengembangan project charter ini. Nah, gitu ya. Nah, apakah semua selalu ada predesesornya? Belum tentu ya. Itu nanti tergantung dengan project kalian ya. Jadi ada yang ada predesesornya, ada yang tidak, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini tak geser deh. Alah, ini gimana? Tutup. Nah, ini ya. Oke, jadi masukkan ininya, masukkan durasinya, lalu kapan sampai kapan. Nah, nanti dia muncul sendiri nih biru-birunya. Biru-birunya muncul berdasarkan kamu tuh masukin durasinya berapa, gitu ya. Terus panah-panahnya nih gimana? Munculnya dari ini, kamu masukin predesesor ini, gitu ya. Nah, terus tadi ada milestone, teman-teman. Nah, milestone di sini adalah aktivitas yang 0 hari. Jadi kayak ya cuma apa ya, kayak target aja gitulah dalam setiap fasenya kalian. Nah, kebetulan di kelompok yang contohnya saya tunjukkan di sini ya, itu milestone-nya itu dia putuskan ya, kelompoknya memutuskan adalah dalam setiap fase ini ya, ini kan satu tahap project management ya, inisiasi, perencanaan, terus eksekusi, kontrol. Nah, dia menentukan milestone-nya itu adalah yang aktivitas terakhir pada tahap tersebut. Jadi di inisiasi yang terakhir adalah penandatanganan project charter kan. Nah, dia bikin milestone-nya di sini, di aktivitas ini. Nah, ini kok bisa muncul diamond? Karena dia durasinya 0. Hen, tahan dulu ya, Hen ya. Oke, gitu ya. Dia durasinya 0 gitu. Nah, berikutnya sama juga dengan itu. Yang di tahap berikutnya, aktivitas terakhirnya apa? Nah, aktivitas terakhirnya itu adalah penyetujuan rencana proyek gitu ya. Nah, itu dia tentukan 0 hari. Maksudnya di hari itu tuh sudah selesai gitu loh ya. 0 hari ya karena memang nggak sampai seharian gitu aktivitasnya, nggak butuh berhari-hari. Nah, itu dia jadi milestone. Di eksekusi juga dia tentukan milestone-nya di mana nih? Install program hasil akhir. Nah, kayak gini, milestone di eksekusi. Lalu milestone di kontrol, mana sih? Kok kontrol ya tadi? Oh iya. Milestone di kontrol ada nggak sini? Oh, nggak ada. Dia di kontrol nggak ada. Lalu di penutup, milestone-nya adalah apa ini? Mendapatkan persetujuan formal. Nah, itu milestone-nya dia. Jadi pastikan milestone-nya itu kalian lihat dari proyek kalian mana yang kira-kira tuh durasinya itu 0. Maksudnya itu kayak target dari setiap fase atau tahap dari project management kalian gitu ya. Seperti itu. Kira-kira itu. Terus ya, kalau nanti Gantt-nya udah jadi teman-teman ya, kalian coba-coba dulu aja deh. Mungkin belum ada bayangan ya. Dicoba. Ini nggak susah kok. Banyak yang bisa ya. Banyak orang di dunia ini yang sudah bisa dengan melihat YouTube ya. Udah jadi ya Gantt-nya. Nanti tinggal di-generate jadi PDM. Ini bentar. Ini saya pindah layar kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ini di ini resource berkaitan dengan tugas. Nah, di sini saya ngeliatin ini milestone juga, tapi yang kaitannya sama Gantt itu yang ini ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah ngasih video gimana sih caranya mengenerate PDM lewat Gantt. Ini nanti di play aja. Nah,
sebenarnya videonya nggak cuma ini, banyak banget video tentang pembuatan Gantt pun juga ada di akunnya si pembuatnya ini. Tapi yang saya cantumin di sini cuma satu, ini yang generate PDM from Gantt. Ini dia tinggal nanti di play sendiri aja ya teman-teman, malah kelamaan. Diklik-klik generate PDM, dia langsung keluar jebret gitu. Langsung keluar tadi yang kayak di PDF ini. Nanti save as PDF gitu kali ya. Saya agak lupa sih. Itu dia panjang banget, tapi nanti save dah jadi PDF. Nah, kalau udah jadi ya, udah jadi PDM-nya, masukkan di sini, di mana tadi? Di PDF, di project schedule. Cukup nggak ya di sini? Oh, nggak cukup. Nah, kalau nggak cukup dilampirkan aja ya. Lalu yang nomor 3, nah, yang merah-merah di sini ya teman-teman, merah-merah di sini itu kan critical path ya, jalur kritis ya. Nah, itu jadi jawaban buat nomor 3 ya. Jadi di dalam diagram PDM ini tadi, isilah dengan aktivitas-aktivitas yang warnanya merah tadi. Jadi tidak semua kamu masukin, tapi yang merah doang. Nah, sampai berapa nih? Sampai 26 gitu ya. Nah, nanti tiap project bisa beda-beda gitu ya. Masukin PDM-nya tadi yang merah-merah tadi ke sini. Durasinya ya tinggal dicontoh aja, tanggal mulai dicontoh, tanggal selesainya juga dicontoh. Seperti itu. Udah itu aja ya, kira-kira buat schedule. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Terkait Berarti itu tuh bikin apa tuh namanya? Bikin Gantt dulu, terus PDF, habis itu baru diupload ke yang tadi itu ya, Bu? Gantt, oke. Terus PDM, kok Terus upload habis itu sih? Terus baru yang baru dimasukin ke di yes, set ke yang ya, tadi itu. ya, inti pertama kamu ngerjain tugas ini adalah bikin Gantt dulu. Kalau Gantt udah bener, tugasmu bener semua sampai belakang gitu ya. Intinya bikin Gantt gitu. Halo, tes. Oke, Bu. Oh, oke, bikin Gantt dulu yang penting. Nah, itu tutorialnya di YouTube banyak banget. Nah, Gantt-nya berdasar apa? Gantt-nya, nah ini kadang tuh pada miss ya mahasiswa ya. Gantt-nya itu dari PDF. Dari WBS-mu teman-teman ya. Dari WBS yang sudah kalian buat. Kamu nggak usah mikir berat-berat. WBS yang sudah kamu buat UTS itu loh. Ya, WBS UTS-mu itu langsung masukin aja satu-satu di Gantt gitu. Mana sih? Ya yang kamu upload itu ya. Rata-rata tadi saya koreksi UTS-nya udah pada bener ya bikin WBS ya. Itu mungkin masalah kerapian aja ya. Udah pada bener, tinggal kamu masukin aja nanti di sini gitu ya. Emang banyak sih, tapi tinggal masukin. Nah, durasinya ya ini tergantung kelompok ya. Dikira-kira aja nanti butuh waktu berapa lama, terus pastikan start dari project-nya itu sesuai dengan nah ini ya, ini kan start sama finish-nya itu kalian kayaknya di awal-awal, di dokumen awal tuh ada ya, waktu mulai project sama selesai project, nah itu sesuaikan sama itu. Gitu aja sih. Jadi kalian masukin ini, nanti ini muncul sendiri. Kayak gitu. Terus kalian capture, masukin ke PDF di dokumen ini ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tes, halo. Iya, Bu. Oke. Oke. Ada lagi? Ada lagi kah? Aku nggak tanya sama Ibu. Siapa nih? Bu. Excel. Ibu. Kedengeran nggak sih? Excel dengar. Kenapa? Oh. Itu berarti ada beberapa yang harus kayak nyawang juga ya, Bu? Hah? Ngawang? Kayak tanggalnya gitu kan. Oh, iya. Jadi sebenarnya ini kan nah aku dicoba deh. Tapi ini kan urut-urutan sebenarnya. Kamu startnya kapan, terus nanti tinggal masukin durasinya, terus dia kayaknya nih nambah sendiri deh. Kamu nggak perlu mikir tanggalnya tuh berapa gitu. Ya nggak sih? Inisiasi. Kalau misalnya ngisi startnya ini terus ditambah durasinya 9, seharusnya dia nambah. Tapi saya agak lupa sih. Gitu ya. Nanti dicoba sendiri. Gitu. Nentuin waktu. Tapi ya cuma masalah hari-harinya ini aja kok. Dan
kayak gini kan nanti tiap orang juga, maksudnya tiap kelompok atau tiap project tuh bisa beda-beda. Bahkan kan ininya juga beda kan, WBS-nya teman-teman ya. Ada yang mungkin kayak di template itu kemarin, tapi ada yang benar-benar beda itu ada. Tuh. Ini kerja kelompoknya gimana modelnya ya Bu ya? Kan dia bikin Gantt nih. Gantt kan nggak bisa dimasukin ke apa namanya? Docs. Google Docs begitu itu itu tuh gimana kerja Pakai Zoom yo. kelompoknya? Bukannya pakai Nah, Zoom. Ini siapa yang jawab? Putri. Saya, Bu. Oh, pinter sekali. Iya. Oh, iya bisa Pacar yang bisa. baik, pacar yang baik. Apa Bu namanya Bu? Apa? Microsoft Project yang kemarin udah nginstal. Udah install belum? Kok kamu rambutnya kayak gitu? Kenapa Bu? Oh, aslinya emang kayak gitu? Iya Bu. Oh iya, oke. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, berarti kalau di contoh itu kan durasinya 4 bulan. Berarti kita durasinya yang 2 tahun itu, Bu. Kalau iya benar, 2 tahun. Ini tinggal dipanjangin. Ini karena dia emang bikinnya 88 hari tok gitu kan. Nah, tinggal disesuaikan aja. Gitu sih. Oke. Kan kayaknya kalian WBS-nya lebih panjang, ini dia dipersingkat kayaknya ini tuh. Oke, itu ya. Dia ada yang dihilangkan soalnya. Gitu sih. Disesuaikan aja. Tinggal mikirin waktunya aja, tanggalnya nggak tahu ya. Dia akan nambah sendiri atau enggak? Sepertinya sih akan nambah sendiri sama predesesornya ini. Gitu. Gitu ya. Oke Bu, oke. Sip, oke. Sebentar. Terus ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi kah? Tes. Ini saya ini dulu ya. Kalau nggak ada saya stop share screen ini. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bentar. Dari saya nggak ada, Bu. Oh iya, kelas apa ya? Kelas A? Aman, Bu. Aman. Oke. Aku kelas apa sih? Kelas yang Selasa itu B malahan. Oh, iya. Ini nyetopnya gimana ya? Nyetop recording. Caranya oh ini stop recording. Oke.